Awal 2026 baru berjalan, tapi Indonesia sudah mendapat peringatan dari pasar global. Ini bukan soal angka ekonomi, tapi soal kepercayaan. Lembaga pemeringkat internasional Moody's resmi mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Perubahan ini terjadi di awal 2026 di saat ekspektasi terhadap perekonomian nasional justru sedang tinggi. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam status kritis atau ini sekedar sinyal agar pemerintah dan pasar lebih berhati-hati dalam melangkah ke depan? Yuk kita bahas. Pertama, penting untuk ditegaskan bahwa tidak ada penurunan peringkat kredit. Moody's memang menurunkan outlook, namun kredit rating Indonesia tetap berada di level Baa2. Masih dalam kategori investment grade, artinya Indonesia tetap dipandang layak sebagai tujuan investasi oleh investor global. Perubahan outlook ini lebih mencerminkan risiko ke depan, bukan penilaian bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang bermasalah. Moody's menyoroti adanya penurunan prediktibilitas kebijakan dan tata kelola yang dinilai berisiko jika tidak segera diperbaiki. Selain itu, pasar global juga mencermati proses transisi kebijakan termasuk pembentukan superholding dan antara yang membutuhkan komunikasi kebijakan yang lebih konsisten dan kredibel agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dari sisi pemerintah, respons yang disampaikan relatif menenangkan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap dijaga dengan ketat, dengan defisit anggaran di bawah 3%. Sementara itu, Bank Indonesia melalui Gubernur Peri Warjio menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid, mulai dari pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1% hingga posisi cadangan defisit yang kuat. Dengan kata lain, revisi outlook ini lebih disebabkan oleh ketidakpastian proses kebijakan, bukan karena ekonomi Indonesia mengalami pelemahan struktural. Lalu, bagaimana dampaknya ke pasar modal? Secara teknikal, IHSG berpotensi menguji area psikologis di level 8.000. Jika level ini tertembus, terdapat peluang konsolidasi ke arah 7.888. Namun, banyak analisis menilai pergerakan ini sebagai koreksi yang sehat, bukan sinyal awal dari tren bearish jangka panjang. Pasar sedang menyesuaikan persepsi risiko, bukan kehilangan fundamental. Menariknya, di tengah kondisi volatif seperti ini, saham-saham dengan kepemilikan asing yang relatif rendah atau yang mengendalikan laba domestik justru dinilai lebih defensif. Risiko outflow dana asing lebih terbatas, sehingga sektor-sektor seperti telekomunikasi, consumer, dan beberapa komoditas dengan fundamental laba yang kuat mulai kembali dilirik oleh investor. Pada akhirnya, turunnya outlook Moody's dapat dipahami sebagai pengingat baik bagi pasar maupun pemerintah akan pentingnya konsistensi kebijakan dan komunikasi yang kredibel. Bagi investor, kuncinya adalah tetap tenang namun waspada, dengan fokus pada perusahaan yang fundamentalnya tetap kokoh meskipun ada guncangan sentimen makro. Ingat, volatilitas adalah bagian alami dari pasar. Investor yang bertahan bukan mereka yang bereaksi paling cepat, melainkan mereka yang memahami konteks secara utuh. Jika sobat ingin memahami bagaimana membaca risiko makro hingga mikro secara lebih profesional, CSA Institute menyediakan program pelatihan dan sertifikasi pasar modal yang membahas analisis secara komprehensif. Punya pertanyaan atau ingin diskusi, hubungi langsung admin CSA Institute di bawah ini.